Swastiastu. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Santiana. Di sini saya sebagai host dalam podcast kali ini. Nah, pada topik podcast kali ini yaitu membahas tentang cerita Mahabharata, yang dimana kita semua tentu tidak asing lagi mendengar cerita Mahabharata. Cerita Mahabharata ini sudah fenomena di kalangan masyarakat. Namun kita mengetahui cerita Mahabharata ini, tetapi apakah nyata, mitos atau fakta terjadi cerita Mahabharata? Nah, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan narasumber yang akan menjelaskan, berbincang-bincang santai terkait keberadaan cerita Mahabharata. Sebelum itu bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Santiano. Perkenalkan, nama saya Gede Andika Pratama, bisa dipanggil Andika. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali, Kampus Staf Negeri Unturan Singaraja. Asal saya berasal dari Tabanan, namun saya tinggal di sini di daerah Sukoharjo, Singaraja. Baik, itu tadi perkenalan singkat dari narasumber kita. Jadi narasumber kita ini adalah seorang mahasiswa. Nah, di sini beliau akan mengulas lebih dalam lagi tentang cerita Mahabharata yang kita kenal. Jadi sebelumnya saya bertanya, jadi Mahabharata itu apa sih? Apakah benar terjadi mitos atau fakta keberadaan cerita Mahabharata? Bisa dijelaskan? Oke, kalau kita dengar Mahabharata, Maha itu besar dan Barata itu keluarga Barata. Oh, berarti Barata itu adalah sosok keluarga. Ya, sehingga Mahabharata ini adalah kisah besar keluarga Barata. Memang kalau diceritakan ini apakah benar memang ada atau tidaknya gitu. Kalau memang benar ada kisah Mahabharata, bagaimana mungkin ada seorang ibu bisa melahirkan anak, 100 orang anak gitu. Tapi dalam segi medis ini nggak masuk akal sekali ya. Tapi kita tahu ceritanya bahwa Gandari hamil belum mempunyai apa-apa, tapi karena dia ingin anaknya lahir lebih dulu dari Dewi Kunti agar mendapatkan tahta di Hastinapura, maka dia keluarkanlah paksa bayinya. Tapi yang keluar apa? Nah, songgok daging. Songgok daging inilah kemudian dipotong-potong menjadi 100 potong, kemudian dimasukkan dalam tempayan dan kemudian menterai oleh Resi biasa, sehingga jadilah lahir 100 anak yang kita ketahui adalah Kurawa. Nah, kemudian Dewi Kunti dan Dewi Madri juga nggak punya anak, nggak bisa punya anak. Tetapi kemudian atas doa, atas mantra yang diberikan, lahirlah anak-anak dari para dewa. Dewa Surya, Dewa Indra, Dewa Bayu, Dewa Dharma, dan Dewa Aswin. Nah, dari situlah kemudian jadi membingungkan. Ini fakta atau mitos? Nah, jadi sering bagi yang percaya pada fakta, mereka akan mengatakan ini kuruku sektranya. Nah, disinilah ada tanda-tanda radiasi nuklir ketika mereka menggunakan peluru atau senjata. Waktu perang Mahabharata, mereka menggunakan senjata nuklir yang disebut Brahmastra yang dikeluarkan oleh Aswatthama. Nah, sehingga membunuh sampai bayi di dalam kandungan. Nah, kan sampai begitu ceritanya. Sehingga disebutlah dia itihasa. Inilah kejadian nyata. Tapi kalau kita katakan ini kejadian nyata, kemudian siapa keturunan dari Krishna, dari Pandawa dan seterusnya? Dan kenapa hilang? Nggak ada garis keturunannya.
Tiang dengar dari channel-channel YouTube, dari beberapa artikel juga yang dari India, mereka mengatakan enggak, kita tidak diajarkan itu sebagai sebuah sejarah. Dia bilang gitu. Justru dia mengatakan kalau kita diajarkan seperti kerajaan Jawa sebagai kisah sejarah, tapi di sana nggak diajarkan seperti itu, nggak diajarkan sebagai kisah sejarah. Tiang juga lihat beberapa penelitian, tapi ada yang menemukan katanya ada istana Dwaraka di bawah lautan. Oke lah, kalau itu kita perdebatkan, lalu apa manfaat yang kita dapat? Ya, nggak selesai kalau gitu masalahnya. Tapi kita kemudian mengatakan inti hasa inilah kejadian nyata yang sebenarnya, kejadian yang dimana apakah hanya di India atau sebenarnya ini kejadian di ruang dan waktu yang sampai saat ini hidup, yakni dalam diri kita sendiri. Oke. Jangan-jangan demikian, inilah kisah nyata yang ada dalam diri kita sendiri dan ada di mana-mana. Dan kalau kita kembali melihat kisah Mahabharata sebagai sebuah cerita, wira cerita Mahabharata, maka kita ingat bagaimana kita diajarkan, Hindu diajarkan bahwa adanya Sruti, wahyu Tuhan yang turun sebagai Weda, ada Smriti, ingatan-ingatan dari pelajaran para maharsi yang dicatat oleh para murid-muridnya menjadi Weda Smriti. Nah, lalu Weda Smriti itu turun dan diceritakan menjadi kisah-kisah, baik dari kisah Purana maupun Itihasa. Nah, yang kemudian percaya bahwa kisah Mahabharata ini mungkin ada kaitan dengan kisah peperangan antara India Utara melawan India Selatan. Kisah peperangan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Itu kan ada cerita sejarahnya sebenarnya. Dimasukkanlah dalam bentuk storytelling di mana kemudian ajaran-ajaran Weda masuk dan Norweda tentang bagaimana ilmu peperangan sebagai strategi perang, bagaimana ajaran-ajaran Bhagavad Gita masuk ke situ ya. Skenarionya di dalam tengah-tengah medan Kurukshetra seperti demikian. Nah, sehingga di situ kita bisa melihat dan dapat mengabaikan ada yang klaim seperti itu, bahwa apa? Oh, ini kisah yang terjadinya di India, buktinya ini ada Kurukshetra. Nah, yang lainnya mengatakan apa? Enggak, ini kisah dari Nusantara, buktinya ada Gunung Arjuna dan Semar, seperti itu. Ada seperti itu. Nah, di India dihilangkan sehingga di sana tidak ada Punakawan. Kalau di Bali ada Punakawan. Jadi mana yang benar? Lagi-lagi kita abaikan saja. Baik, berarti cerita ini adalah tentang peperangan Baratayuda. Nah, dalam kehidupan nyata perang Baratayuda ini seperti apa sih? Apa yang terjadi? Perang seperti apa yang digambarkan dalam kehidupan nyata saat ini, bisa dijelaskan? Oke, berarti kisah Mahabharata ini merupakan kisah diri kita sendiri. Oh, diri kita sendiri. Ya, kisah diri kita siapa? Kisah diri kita yang diwakili oleh kisah diri Resi Vyasa. Nah, yang juga disebut dengan Krishna Dwipayana.
Jadi dia berkisah tentang diri sendirinya, tentang apa, Drestra yang buta mampu Pucat yang dan Widura yang bijaksana itu bukan dilahirkan oleh keturunan dari Hastinapura yang bernama Citragana dan Wicitrawirya. Nah, dia lahir justru dari Resi Vyasa itu sendiri. Jadi ketika Ambika dan Ambalika ditinggal mati sebagai janda oleh para suami Citraganda dan Wicitrawirya, tidak punya anak, akhirnya dipanggillah Resi Vyasa untuk meneruskan garis keturunan di situ. Nah, jadi disitulah sangat terpaksa Resi Vyasa mengikuti apa kepermintaan dari Dewi Satyawati ibunya. Jadi dia mau, padahal dia seorang resi yang tidak boleh untuk berhubungan badan. Akhirnya apa? Oke, saya harus melanjutkan Putruk Padana. Nah, Putruk Padana memberikan benihnya untuk meneruskan garis keturunan di situ. Karena betapapun juga dia merupakan anak dari ibunya Satyawati. Lalu dia mengucapkan mantra, tapi diberikan syarat. Nah, ada kalau Ambika dan Ambalika mau, siapkan dirimu, seperti itu dia mengatakannya. Tapi akhirnya apa? Si Ambika menutup mata karena ia memancarkan wajah yang seram. Menutup mata, ketakutan, dan lahirlah orang buta. Kemudian Ambalika kepucat ketakutan, tapi tidak tutup mata, namun dia ketakutan, gak mau melakukan. Akhirnya apa? Lahirlah Pandu. Dan yang terakhir, kedua-duanya gak berani lagi. Dan karena apa? Karena ibunya inginkan anak yang sehat. Nah, karena keduanya tidak berani, disuruhlah pembantu, dayang-dayang istana. Nah, dayang-dayang istana itu penuh sujud bakti kepada Resi Vyasa. Akhirnya apa? Dia terima seluruh cinta, benih cinta yang masuk tanpa rasa takut, tanpa rasa apapun, hanya pelayanan. Hasilnya apa? Lahirlah Widura yang bijaksana, yang kita kenal sebagai paman yang bijaksana. Apa yang bisa kita dapat dari cerita ini, bahwa si Resi Vyasa kita lambangkan mewakili ruh. Kalau ruh bersatu dengan diri kita atau tubuh kita, kalau tubuh material ini buta mata hati, maka yang lahir adalah sifat-sifat buta yang disebut dengan rajas. Makanya lahirlah sifat rajas, sehingga Drestra itu buta dan penuh keinginan untuk berkuasa. Yang kedua, karena dia ketakutan, lahirlah Pandu yang ketakutan. Itu yang namanya sifat tamas. Dan yang terakhir, yang ketiga, Widura lahir dari jalan bakti seorang dayang-dayang istana, pelayanan, yang akhirnya keluar sifat satwa. Nah, jadi itulah yang kemudian memunculkan Triguna. Jadi di dalam diri kita ruh menyatu dengan tubuh, akan menghasilkan 3 hal.
Satwam, Rajas, Tamas. Jadi sifat Satwam yaitu Widura, lahirlah Sanjaya yang mampu melihat dengan mata ketiga kisah-kisah perang Mahabharata. Yang lahir dari sifat Rajas yaitu Drastarastra yang buta mata, ketemu dengan wanita yang buta, akhirnya apa? Jadilah sifat-sifat buta yang jauh dari kata sifat moralitas. Duryodhana jauh dari sifatnya. Dur itu merupakan jauh, Dursila, Dursasana. Sementara dari sifat-sifat Tamas lahirlah tidak melahirkan siapa-siapa karena dia takut. Tapi kemudian Kunti dan Madri mendapatkan berkah mantra dari para dewa, mendapatkan anak-anak yaitu Div artinya cahaya. Dia mendapatkan anak yang diterima dari dewa. Nah, kemudian hal itulah menjadi Pandu artinya penuntun. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan tuntunan harus mengkoneksikan diri kita untuk menghasilkan pemikiran yaitu Pandawa yang lahir dari cahaya terang pengetahuan. Itu artinya. Kalau tidak, kita mengikuti aura yang negatif yang lahir dari sifat-sifat Rajas. Nah, jadi itulah dalam diri kita. Korawa adalah pribadi kita, ego kita yang lahir dari kebutaan kita, sifat-sifat kegelapan. Nah, yang lahir dari sifat-sifat dari cahaya atau Div ini juga akan termasuk ajaran Tantra yang meyakini ada dalam hidup ini adalah dua kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan. Oke, cahaya itu berarti Div dan buta itu kegelapan. Nah, Tantra dimasukkan ke dalam itihasa. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi dalam perang Mahabharata ini, saya ingin bertanya, dalam perang Mahabharata ini, dalam kehidupan nyata, hal apa sih yang dapat dikupas dari suatu peperangan itu? Oke, kita lihat dari perang Mahabharata yang mereka perutkan kan ada 3, harta, tahta, dan cinta. Nah, gara-gara cinta Drupadi dinodai, gara-gara cintanya Amba ditolak oleh Resi Bhisma, itu sumber-sumber pertempuran, merebutkan tahta, merebutkan harta, berupa wilayah-wilayah, menimbulkanlah pergolakan antara pergolakan antara Korawa dan Pandawa. Nah, di dalam diri kita juga sama. Satu sisi diri kita pasti tidak ingin kaya, entah apa juga kaya. Nah, membuat kita tidak kelihatan kekayaan kita bawa mati. Satu sisi juga kita akan yang namanya buta materi dalam kehidupan nyata yang butuhkan materi, sering terjadi pergolakan dalam diri kita.
pergolakan itulah yang kemudian ingin menguasai Hastinapura ini, kerajaan Hastinapura ini. Apakah kita akan dikendalikan oleh kegelapan atau akan dikendalikan oleh perang cahaya? Inilah pertempuran dalam diri kita masing-masing. Nah, Arjuna adalah pemanah. Manah itu pikiran. Krishna itu adalah avatar. Avatar itu apa? Nah, avatar itu merupakan percikan Tuhan yang turun ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, yang akan memenangkan dharma, melawankan adharma dalam diri kita sendiri. Dharma kita apa? Nah, dharmaning Sudra, dharmaning Vaishya, dharmaning Ksatria, dharmaning Brahmana. Nah, kita sedang berada di mana kalau kita dharmaning Ksatria, maka kita harus menjadi pemimpin. Kadang kita takut, wah kalau saya jadi pemimpin kok enak, kalau tugas sama teman-teman di bawah saya, misalnya kalau saya jadi kortinya. Nah, itu sama dengan Arjuna yang ketakutan. Diingatkanlah oleh hati nurani kita, kan kamu harus begini, kamu harus jadi pemimpin yang tegas, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, itu contoh. Baik. Jadi kan dalam peperangan Mahabharata, pada saat perang kan ada percakapan antara Arjuna dengan Krishna. Nah, jika dikaitkan dalam kehidupan nyata, kerajaan Hastinapura adalah tubuh kita. Nah, jadi berarti percakapan antara Arjuna dan Krishna berarti percakapan antara jiwa dan pikiran, seperti itu. Oke, jadi percakapan adalah kecerdasan. Dengan kecerdasan antara sadar dan bawah sadar, antara wahyu dalam diri kita, inside outside. Nah, seperti itu. Santi mungkin mengalami hal seperti itu ketika bergejolak ketika di kehidupan bisnis mungkin contohnya begini melawan or fight or flight misalnya, seperti itu. Akhirnya apa? Ketika keinginan fight-nya dan flight-nya didiamkan sama Santi, duduk di tengah-tengah medan Kurukshetra, dalam dirinya mengalirlah ajaran temukan diri. Ajaran, kalau disebutnya ajaran paras. Semua orang bisa mengalami hal tersebut dalam bawah kita dalam dirinya. Baik. Nah, sekarang bagaimana memastikan dalam pergolakan itu betul-betul jiwa dan pikiran itu berbicara, dan juga betul-betul nantinya adalah hasil dari jiwa itu sendiri, bukan hasil dari sebuah pemikiran. Oke. Nah, itulah sebabnya ketika Arjuna mengalami melemah, apa yang harus kucari dalam hidup ini? Kenapa aku harus memerangi? Aku tidak butuh harta, aku tidak butuh tahta dan apapun itu. Aku lebih baik mati daripada memerangi keluarga sendiri, memerangi kakekku, memerangi guru-guruku. Apalah artinya aku ini? Nah, dia ingin meninggalkan swadharmanya sebagai seorang satria. Maka dia berkata kepada Krishna, bawalah aku ke tengah-tengah medan Kurukshetra. Nah, artinya apa? Medan di tengah-tengah itu artinya madya. Madya itu bawalah aku kembali ke titik tengah. Titik tengah itulah yang menjadi jalan tengah. Dan kita menjadi imadya yang tadinya insah dalam ajaran Kadapat, dibawa ke madya. Apa yang terjadi
kan kita tahu dalam kisah itu Krishna tiba-tiba menghentikan semua persiapan orang-orang perang untuk menghentikan dengan hentikan jari. Kita mengalami sebuah momentum yang semua terhenti. Nah, coba tanya ketika Santi mempunyai harta tahta dalam kehidupan, contohnya perusahaan, bagaimana peruntungan atau pergolakan, apakah naikkan gaji apa enggak. Nah, tiba-tiba contohnya Santi duduk diam, mampu mendapatkan insight ataupun pendapatan. Nah, itu adalah proses Mahabharata. Maknanya apa? Jadi maknanya suatu ketika dari mulutmu akan keluar pengajaran yang akan terus abadi dalam alam semesta ini, karena kamu dengan kata-katamu akan mengeluarkan ajaran alam semesta. Biarlah kemudian Krishna mempunyai kemiripan nama, yaitu si kecil Krishna Dwipayana yang lahir di tengah-tengah di antara dua laut, di tengah danau. Tempatnya dia lahir di sana. Selanjutnya kelak dia akan menjadi Maharsi Vyasa. Nah, Maharsi, apa itu Maharsi? Maharsi yaitu ia yang mampu melihat yang tak terlihat, yaitu makna-makna. Nah, itulah mengapa kemudian bukan kebetulan bahwa Maharsi Vyasa ini berwarna atau berkulitnya hitam gelap seperti itu, karena dia merupakan bangsa Drapida yang dulu melawan bangsa Arya. Nah, dia ceritakan dalam hal itu dalam ceritanya. Nah, ketika dia melihat dirinya, mengenal dirinya, maka ia pun mampu melakukan storytelling. Jadi dengan kemampuannya itu dia bisa melihat jauh ke masa depan, ke masa lalu, karena dia menyatu dengan sang waktu. Nah, mungkin seperti itu Santiana yang dapat saya sampaikan terkait dengan cerita Mahabharata ini, tentang apakah benar adanya atau tidak adanya. Seperti itu Santiana, dan juga cerita ini memang dilihat dari cerita dari Resi Vyasa itu sendiri dalam dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, dari narasumber kita menceritakan bahwa cerita Mahabharata itu adalah memang sebuah cerita yang nyata, namun cerita ini adalah sebuah cerita implementasi dari pemikiran Resi Vyasa, yang dimana cerita sebuah peperangan yang terjadi dalam cerita Mahabharata itu adalah sosok diri kita, yang dimana pergolakan atau pikiran-pikiran kita yang mengalami peperangan antara jiwa dengan pikiran, yang pada kemudian hari Resi Vyasa itu dijadikan sebuah storytelling atau dijadikan cerita Mahabharata yang kita kenal saat ini. Nah, jadi itulah tadi mengulas lebih dalam, mengkritisi terkait cerita Mahabharata. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, agar kita mengetahui bahwa cerita Mahabharata itu adalah sebuah cerita yang tidak jauh dari diri kita sendiri, yaitu tentang pikiran dan jiwa. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai host di sini meminta maaf apabila ada perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tidak lupa saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Saya Santiana.